Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di semester 3 dengan anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan di semester 3 ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, walaupun dalam keadaan baru COVID, kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Karena kita baru pertama kali, maka Ibu perkenalkan, ya, namanya Ibu Rusmini. Nomor telepon 081282853122. Alamat Jalan Sambiloto 3, RT 10, RW 6, Kayu Putih, Jakarta Timur. Sekiranya untuk alamat dan perkenalan itu cukup. Selanjutnya kita akan menjelaskan materi yang selama semester 3 yang akan kita laksanakan, itu sebagai berikut. Adapun materi nomor 1 yaitu mengonstruksikan informasi dan merancang teks prosedur. Dalam teks prosedur yaitu dijelaskan nanti pada saat teks prosedur kalian akan membuat sebuah rancangan, ya, teks prosedur berurutan seperti cara menyetrika, cara membuat mie, cara membuat nasi goreng, itu termasuk pada teks prosedur, jadi urutan-urutan. Nah, setelah merancang teks prosedur, menganalisis, ya. Yang kedua yaitu menganalisis dan mengembangkan teks prosedur. Setelah kita melihat materinya tadi, yaitu tentang contoh teks prosedur, strukturnya, kebahasaannya, maka kita mulai menganalisis di dalam teks prosedur tersebut. Setelah kita menganalisis bahwa teks tersebut sudah benar, ya, maka kita mulai membuat teks prosedur dan melanjutkan bisa membuat praktiknya. Nah, jadi selain membuat teksnya, kita juga lanjut bisa membuat sesuatu yang menjadi teks prosedur itu, seperti tadi membuat nasi goreng bisa dipraktekkan gitu ya, membuat nasi goreng itu contohnya dalam teks prosedur. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan mengonstruksikan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu menjelaskan teks kejadian. Nah, teks kejadian apa saja? Bisa kejadian alam di sekitar kita, gunung meletus, banjir. Nah, kalau kejadian dengan sosial, contohnya ada kebakaran, ada keributan, ada kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan kita. Nah, itu termasuk pada kegiatan sosial. Jadi di dalam teks eksplanasi selain kejadian-kejadian alam, ada juga kejadian sosial yang ada di sekitar kita. Nah, setelah kita mengidentifikasi ciri-cirinya apa saja, kita tahu bahwa itu termasuk pada teks eksplanasi, barulah kita mulai melihat pada teks eksplanasi itu dianalisis, selanjutnya baru membuat teks eksplanasi yang ada di sekitar kita, apa yang sering kita alami. Mungkin terjadi kebanjiran, mungkin melihat kejadian ada tawuran anak pelajar, mungkin terjadi ada demo. Nah, itu termasuk pada teks eksplanasi.
Selanjutnya, materi berikutnya pada semester 3 kita akan mempelajari mengidentifikasi dan menyusun bagian penting ceramah. Ceramah itu sering kalian mendengarkan, ya, ceramah atau pidato. Mungkin kalau ceramah orang lebih pada menekankan ke agama. Mungkin ceramah di masjid, di gereja, nah itu lebih. Tetapi kalau pidato bersifat biasanya umum, tetapi pada dasarnya sama, yaitu menyampaikan sebuah informasi. Mengidentifikasi berarti kita melihat, yaitu melihat naskah, strukturnya, kebahasaannya dalam sebuah teks ceramah. Setelah kita melihat contohnya, barulah kita dianalisis, barulah kita membuat teks pidato atau ceramah. Nah, nanti anak-anak lanjut kita praktekkan pada pidato. Nah, kalian harus maju pidato. Contohnya, ya, bisa kita lihat contoh di YouTube atau mungkin setiap hari Jumat yang Islam juga melihat contoh di masjid pada saat ceramah. Yang Kristen bisa melihat di gereja, itu adalah sebuah contoh dari ceramah atau pidato. Yang ketujuh, ya, yang materi ketujuh yaitu mengidentifikasi dan menyusun butir-butir penting dari buku non-fiksi. Nah, mengidentifikasi berarti kita melihat ciri-cirinya seperti apa. Buku non-fiksi berarti buku itu ada dua jenisnya, yaitu buku non-fiksi, buku ilmu pengetahuan, dan buku fiksi. Nah, pada materi ini kita akan menjelaskan buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi contohnya ilmu pengetahuan matematika, fisika, sejarah, ekonomi, komputer, nah, pertanian, seni, termasuk pada buku non-fiksi. Nah, setelah kita mengenal dari buku tadi non-fiksi, kita bisa melanjut. Kenapa mengidentifikasi, menyusun penting? Yaitu kita melakukan resensi. Jadi kita membaca bukunya dulu, membaca buku salah satu jenis tadi dibaca, lalu dicari identitas bukunya apa, isinya. Nah, baru dari segi kebahasaannya, amanatnya, maka kita tahu bahwa buku tersebut itu ada kelebihan dan kekurangannya. Biasanya kita itu meresensi itu buku-buku yang baru, bukan buku-buku yang sudah lama. Karena untuk resensi itu memberitahu kepada pembaca bahwa buku yang dibaca tadi bagus, sehingga orang itu akan tergerak. Oh iya, saya ingin membeli buku karena buku tadi bagus. Itu salah satu dari tujuannya, yaitu jadi pemberitahuan kepada khalayak rame, ya. Jadi selain kita tahu bahwa isinya apa, kekurangan dan kelebihan, sehingga buku tersebut memberikan semangat kepada orang lain untuk membeli buku tersebut karena cocok. Mungkin buku tersebut cocok untuk ibu-ibu, cocok untuk remaja, atau buku tersebut memang cocok untuk seorang profesional, sehingga siapapun yang merasa buku tersebut cocok, maka dia tersentuh akan membeli buku tersebut setelah mengidentifikasi, setelah diresensi buku tersebut. Yang kedelapan, materi kedelapan selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nah, mengidentifikasi yaitu melihat ciri-cirinya, lalu kita dan mendemonstrasikan nilai kehidupan berarti mempraktikkan apa yang kita alami sehari-hari, yang kita lihat sehari-hari. Nah,
Setelah kita menganalisis, setelah kita melihat, kita membaca dulu, membaca contoh sebuah cerpen yang kehidupan tadi. Nah, setelah kita menganalisis, membaca sebuah contoh cerpen, barulah kita akan praktik. Nah, praktik membuat sebuah cerpen. Nah, setelah kita praktik membuat sebuah cerpen, nanti bisa saling dikoreksi antar teman, atau bisa juga yang mengoreksi setelah dikoreksi dari bersama-sama ya, antara guru dengan siswa biasanya ya kita koreksi, bisa dengan temannya, bisa dengan gurunya, maka kita tahu kesalahan-kesalahannya, kekurangannya di mana, maka kita sudah tahu, lalu kita membuat lagi. Ya, karena tidak sesuatu pekerjaan menulis tidak mudah, ya, tidak mudah hanya sekali saja dikerjakan bisa langsung jadi, itu tidak, ya, berkali-kali seorang sastrawan Indonesia menulis itu tidak hanya sekali dua kali, bisa ratusan kali baru diterima. Itu untuk sebuah pekerjaan menulis. Jadi di redaksi ya, tidak langsung diterima. Nah, itu pada pertemuan hari ini saya menyampaikan tadi materi-materi yang akan kita laksanakan atau kita kerjakan selama 1 semester di semester 3. Adapun buku-buku yang kita gunakan yaitu buku dari Kemendikbud Bahasa Indonesia dan buku dari Mandiri Bahasa Indonesia. Selain itu bisa juga nanti dikirim lewat PowerPoint, lewat WA, materi-materi itu yang kita kerjakan. Nah, selain kita menggunakan buku, cara untuk mengambil nilai gurunya bagaimana? Nah, pada saat ini Ibu jelaskan, yaitu 1, dari nilai keaktifan, catatan, bagaimana siswa tersebut aktif, mencatat, melakukan kegiatan dalam KBM. Yang kedua, nilai harian, tugas-tugas. Nah, lalu selain tadi nilai aktif di dalam mengerjakan tugas, nilainya ulangan, nilai kelompok. Nah, itu adalah bagaimana dia dengan nilai itu adalah termasuk nilai pengetahuan. Nah, di dalam penilaian ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Dan nilai keterampilan itu berarti kita ambil dari kerajinan. Siapa yang rajin mengerjakan tepat waktu, nah itu berarti termasuk terampil dan mengerjakannya bagus. Sikap, nah sikapnya bagaimana? Bisa dilihat dari absen. Nah, itu sikapnya. Itu bisa dilihat dari absen karena kita PJJ ya kita lihat dari absen. Tetapi pada saat kita nanti ketemu dalam kelas seperti biasa kita bisa melihat sikapnya, tingkah lakunya kita terhadap guru, terhadap teman. Bagaimana sikapnya itu? Ada enggak respect terhadap temannya atau gurunya atau cuek? Nah, itu termasuk dari sikap. Untuk pertemuan pertama kali saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.